Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan session pada database sebuah web. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai aplikasi Xampp dan text editor. Nah, yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Nah, yang pertama, teman-teman perlu mengaktifkan modul Apache dan MySQL pada aplikasi Xampp pp. Nah, selanjutnya teman-teman buka browser pada laptop teman-teman. Teman-teman bisa ketik localhost php myadmin. Nah, setelah PHP admin terbuka, hal pertama yang dilakukan yaitu kita klik folder baru. Nah, setelah itu kita beri nama basis data yang akan kita gunakan. Nah, sebagai contoh, kita beri nama mahasiswa. Setelah itu kita klik buat. Nah, folder database mahasiswa sudah terbuat. Nah, kemudian kita membuat tabel di mana tabel ini akan berisi identitas seperti user, ID dan password dari setiap orang yang ingin mengakses web kita. Kita beri nama tabelnya sebagai tabel user. Nah, pada jumlah kolom ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, kali ini kita membuat jumlah kolom sebanyak 5. Kemudian kita klik buat. Setelah itu sudah muncul 5 kolom. Nah, per kolom ini kita beri nama satu-satu. Nah, kita beri nama pertama ID user, selanjutnya username, name, email, dan password. Jadi kolom ini tergantung dari kebutuhan pembuat webnya sendiri. Nah, kemudian pada jenisnya ID user ini menggunakan int, kemudian yang lainnya menggunakan varchar, karena keempat jenis kolom ini menggunakan teks untuk diinput. Nah, kemudian pada varchar ini membutuhkan panjang atau nilainya, kita ambil 100 sebagai contoh. Dan lagi-lagi pada panjang nilai ini tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri. Nah, setelah itu sudah selesai pengisian dari kolomnya, kita klik simpan. Nah, sudah kelihatan bahwa kolom yang sudah dibuat sudah muncul. Akan tetapi pada database ke-5 kolom ini kita harus mempunyai satu kode unik agar teman-teman bisa login ke webnya sebagai user. Nah, kita ambil kode unik pada bagian ID user dengan cara kita ubah, tindakan ubah. Setelah itu kita klik pada AA. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, maka sudah kelihatan logo kunci yang akan menjelaskan bahwa ID user ini sudah diberi primary key dan sudah aktif auto incrementnya. Nah, sebelum kita login ke webnya, perlu kita menambahkan username, name, email untuk bisa login ke web tersebut sebagai user. Nah, kita ambil contoh saja di sini nama saya sendiri. Nah, pada bagian password ini kita perlu mengubah
ke MD5 karena MD5 ini sebagai enkripsi pada fitur password sendiri. Nah, setelah itu kita kembali teman utama. Di sini sudah muncul yang kita isi tadi sebagai akun sebagai user. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu pada Visual Studio Code. Baik, langkah selanjutnya setelah membuat database yang perlu disiapkan tentunya yaitu program websitenya sendiri. Di sini saya sudah membuat program webnya yang sudah ditempatkan pada Exam, htdocs, dan saya beri nama session. Nah, di sini terdapat 3 folder serta 1 index. Kita lihat pada text editor yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama bagian indeks. Nah, di bagian indeks ini merupakan bagian pertama pada saat web kita dibuka, di mana di sini akan kelihatan program yang akan menampilkan tulisan selamat datang user. Nah, halaman ini hanya dapat diakses setelah login. Kemudian akan ada tombol yang mengarahkan kita ke bagian login sendiri. Selanjutnya pada bagian login. Nah, di bagian login sendiri di sini akan ada yang dimasukkan hanya ada 2 poin, yaitu username serta password sendiri. Kemudian tombol submit atau masukkan poinnya. Kemudian login action. Nah, di sini login action ini berguna akan menghubungkan bagian login dengan web kita dengan database yang dibuat sebelumnya. Kemudian bagian logout yang akan membuat kita keluar dari web itu sendiri. Kemudian bagian connect. Nah, di sini connect, poin utama yang harus ada itu localhost serta root. Sedangkan mahasiswa sendiri merupakan nama dari database kita yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian ada CSS. Nah, setelah teman-teman membuat file programnya, sekarang kita uji coba web program serta database yang sudah kita buat. Kita login ke session karena session merupakan nama folder yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari web kita, web saya. Bisa dilihat Anda tidak bisa mengakses halaman ini, Anda harus login terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bagian dari indeks pada program tadi. Kemudian kita klik di sini. Nah, ini merupakan bagian program login yang terdapat username dan password. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita input di database. Kemudian kita klik submit. Nah, webnya menampilkan bahwa kita sudah berhasil login ke halaman webnya sebagai user. Nah, di sini terdapat tulisan selamat datang di halaman user. Halaman ini hanya dapat diakses setelah login. Nama Ilham Ihsari, username Ilham, email devindavin77@gmail.com. Nah, poin di sini sesuai dengan database yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian kita klik logout sebagai penanda kita keluar dari web kita. Nah, kita uji coba memasukkan username dan password yang tidak terdaftar pada database kita. Kita klik submit. Nah, sudah
benar bahwa username serta passwordnya salah, kita pencet kembali. Nah, mungkin sekian sedikit tutorial mengenai session dari saya, Muhammad Ilham Ihsari, NIM 42220007, kelas 3A D4 RJT, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.